Selamat pagi Pak, nama saya Lewelina Putri Kisandio, nomor absen 19. Hari ini saya akan mengulas tentang video yang sudah diberikan tentang gelombang elektromagnetik. Dalam video yang pertama, dijelaskan tentang bentuk dan spektrumnya. Bentuknya berupa gelombang transversal, berupa medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan tegak lurus terhadap arah rambatnya. Cepat rambat gelombang disimbolkan dengan C. Cara mencari C adalah lambda dikalikan F. Lambda adalah panjang gelombang dan F adalah frekuensi. Selain itu juga dapat dicari dengan seper akar epsilon 0 dikalikan mu 0. Epsilon 0 adalah permitivitas vakum dan mu 0 adalah permeabilitas vakum. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Epsilon 0 adalah 8,85 dikalikan 10 pangkat min 12 dan mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7. Spektrumnya semakin tinggi, F semakin tinggi, sedangkan lambdanya semakin rendah. Dan semakin rendah, F semakin rendah, dan lambdanya semakin tinggi. Sinar kosmik, lambda kurang dari 10 pangkat min 13 meter. Gamanya 10 pangkat min 10 sampai 10 pangkat min 13 meter. Sinar X-nya 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 10 meter. Sinar UV-nya 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 10 meter. Tampak ungu, biru, hijau, dan merah 400 nanometer sampai 700 nanometer. Inframerahnya 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat min 6 meter. Mikronya 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 4 meter. TV dan radio 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 4 meter. Panjangnya lebih dari 10 pangkat 4. Dari video yang kedua, saya mendapatkan tentang gelombang elektromagnetik. Kegunaan gelombang elektromagnetik yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian elektronika yang disebut konsilator. Gelombang radio digunakan untuk sarana komunikasi, memasak makanan dengan cepat dan ekonomis menggunakan microwave dan oven, dan mendeteksi keadaan suatu benda atau radar. Gelombang radio mempunyai frekuensi yang paling kecil, dari 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7 Hz. Dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga dapat mencapai tempat-tempat yang jauh. Berdasarkan sistem modulaturnya, gelombang radio dibagi menjadi dua, yaitu gelombang AM dan FM. Gelombang AM menggunakan frekuensi rendah dan dapat dipantulkan lapisan ionosfer sehingga dapat mencapai tempat-tempat yang jauh. Sedangkan gelombang FM menggunakan frekuensi yang tinggi, very high quiescent, sehingga tidak dapat mencapai tempat yang jauh. Gelombang FM digunakan untuk komunikasi, penelitian luar angkasa, dan sistem radar. Radar berguna untuk mempelajari perubahan cuaca, badai, membuat peta 30 permukaan bumi, dan lain-lain. Gelombang mikro. Frekuensi gelombang berkisar 10 pangkat 9 Hz sampai 3 kali 10 pangkat 11 Hz. Penggunaannya yaitu dalam bidang komunikasi dan pengiriman informasi melalui ruang terbuka. Sifat gelombang mikro adalah menimbulkan efek panas jika berinteraksi dengan materi, dan mudah dipantulkan oleh benda berukuran beberapa meter karena panjang gelombangnya hanya beberapa sentimeter. Manfaat gelombang mikro adalah memasak makanan pada microwave dan oven, menghitung jarak, memandu pendaratan pesawat saat cuaca buruk, memandu peluru kendali pada roda, mengirim laporan pada jaringan CCTV. Dan yang ketiga adalah gelombang sinar inframerah. Banyak digunakan di bidang kedokteran, yaitu untuk menghambat sel kanker. Di bidang industri dan astronomi, yaitu pemotretan bumi oleh satelit, mempelajari struktur molekul menggunakan spektroskopi inframerah. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak dan lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Panjang gelombangnya adalah 700 nanometer sampai 1 mm. Kegunaan di bidang komunikasi adalah sensor inframerah, kamera tembus pandang, citraan pandangan seperti night scope, alat komunikasi pengontrol jarak jauh. Karakteristik gelombang sinar inframerah: yang pertama, tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Yang ketiga, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Dan yang keempat, panjang gelombang memiliki hubungan yang berlawanan dengan suhu. Yang keempat, gelombang cahaya tampak.
Panjang gelombangnya adalah 380 sampai 780 nanometer. Gelombang cahaya tampak adalah cahaya yang bisa kita lihat. Yang kelima, sinar ultraviolet. Frekuensinya 80.000 GHz sampai puluhan juta GHz. Datang dari matahari berupa radiasi. Sinar ultraviolet memiliki energi yang cukup kuat dan dapat mengionisasi atom-atom yang berada di lapisan atmosfer dan dihasilkan ion-ion, yaitu atom yang bermuatan listrik. Digunakan untuk pengenalan unsur suatu bahan dengan teknik spektroskopi. Dapat menahan provitamin D menjadi vitamin D. Sinar X yaitu gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya 10⁻8 sampai 10⁻12 meter. Frekuensinya adalah 10⁻16 sampai 10⁻21 Hz. Sinar X dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit, dan juga dapat menembus benda keras seperti tulang, gigi, dan logam. Manfaat dalam kedokteran yaitu memotret bagian dalam tubuh, atau biasanya tulang yang patah. Manfaat dalam industri, menemukan cacat pada bungkus logam. Dalam bidang seni, melihat bagian dalam patung. Dan dalam fisika, mempelajari difraksi pada struktur atom suatu bahan. Untuk yang terakhir adalah sinar gamma. Frekuensinya adalah 10⁻20 sampai 10⁻26 Hz. Dapat menembus plat besi. Dan yang terakhir adalah dapat membunuh sel kanker dan mensterilkan peralatan rumah sakit. Demikian ulasan dari saya. Terima kasih.